Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anggreni dengan NIM 43123010401, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar satu saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Video kali ini saya akan membahas tentang seorang umat muslim mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 ini adalah sebagai umat muslim sudah sepatutnya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yaitu kepada pemegang kekuasaan ataupun seorang pemimpin. Kepada ulil amri ataupun pada seorang pemimpin dalam ayat ini bersifat mutlak, selama ulil amri tidak memerintahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan memberikan satu dalil mengenai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yang demikian pula itu lebih baik bagimu dan lebih baik pula akibatnya dunia dan akhirat. Dan isi kandungan ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam satu urusan hanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masyarakat harus menerima pemerintahan Islam dan mendukung pimpinannya yang adil. Oke, sekarang saya akan membahas tentang sebab diturunkannya surah An-Nisa ayat 59 ini. Sebab diturunkannya surah An-Nisa ayat 59 ini adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzafa bin Qais, salah seorang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin suatu pasukan khusus. Pada saat itu, Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mencari kayu bakar lalu membakarnya. Ketika api sudah menyala, ia memerintahkan pasukannya untuk memasuki api tersebut. Lalu, salah seorang pasukan menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas saat itu mereka langsung menghadap kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memasuki api tersebut, lalu menegaskan bahwasanya ketaatan hanya dalam kebaikan. Oke, lalu saya akan membahas mengenai tafsir dari surah An-Nisa ayat 59 ini. Dikutip dari buku Analisis Wacana, Resolusi dan Konflik Perdamaian karya Yunitasari DKK, bahwasanya tafsir yang telah disarikan dari tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat ini berbicara tentang jika suatu persoalan terjadi perdebatan di antara umat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati umatnya. Jika terjadi sesuatu yang kurang tepat ataupun membawa keburukan dari seorang pemimpin, maka tidak akan mendapatkan dosa jika seorang umat muslim tidak mengikuti perintahnya. Adapun pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang berbunyi, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in kana 'abdan habasyian, yang artinya,
Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar serta taat kepada seorang pemimpin sekalipun dia adalah budak Habsyi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi yang disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Oke, cukup sekian dari saya mengenai penjelasan surah An-Nisa 59. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah bicara ataupun salah baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.